halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi hari ini ya. Walaupun sekolah sekarang sudah mulai libur, tetapi yang namanya sekolah minggu, beribadah, membaca firman Tuhan, gak ada liburnya. Apalagi kalau kita hanya menyiapkan waktu di hari Minggu gak pernah lebih dari sejam. Waduh, rasanya sayang ya kalau kita tidak bersama-sama memuji Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan melalui satu lagu yang judulnya Kita Bertemu Lagi. Walaupun hanya melalui online ya, nggak apa-apa, tetapi kita biar memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Yuk sekali lagi. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya. Puji namanya. Sekali lagi yuk. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Iya, kita bertemu untuk memuji Tuhan dan kita bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita juga akan mengawali sekolah minggu ini dengan kita berdoa ya. Mari teman kita akan memimpin kita semua di dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kita telah dibolehkan menjalani ibadah melalui virtual. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu. Semoga diberikan kesehatan selalu dan tidak terpapar virus. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan tolong berkati. Semoga kita dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi lagu pertama sudah selesai kita nyanyikan. Semoga tadi lagu pertama kalian menyanyinya dengan baik ya. Tidak perlu teriak-teriak, tapi hati kita betul-betul tertuju kepada Tuhan. Nah, lagu kedua ini lagu yang menceritakan bagaimana kita ketika berjalan bersama Yesus, maka kita akan ada kemenangan. Seperti apa sih Kak Kristi kemenangan itu? Nanti firman Tuhan akan mengajarkan kita bersama-sama ya. Nah, kita akan memuji Tuhan. Lagunya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua pasti bisa ya? Yuk kita nyanyi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
ketika kita berjalan bersama Yesus, ketika kita rajin berdoa, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, maka kita tahu apa hal yang baik yang harus kita lakukan biar Roh Kudus memimpin kita menuju kemenangan. Begitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan siapkan hati kita terlebih dahulu. Adik-adik ambil Alkitabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Dan teman kita kembali akan memimpin kita semua di dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu online. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau buka hati kami, buka telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Karena dia akan bacakan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus dan memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Wah, ada burung hantu siapa ini di sini? Punya siapa kira-kira ini burung hantu? Cari pemiliknya dulu Mana ya? Siapa ya pemiliknya? Kang Nadir tahu pemiliknya siapa nih adik-adik. Adik-adik tahu ini siapa nggak nih? Harry Potter. Harry Potter itu siapa ya? Harry Potter itu siapa ya? Oh, Harry Potter itu seorang penyihir yang punya tongkat sihir, karena dia juga punya tongkat sihir. Tongkat ini bisa berubah apa ya? Kita ubah nih burung hantu jadi burung merpati. Abracadabra. Berubah kan? Penyihir nih adik-adik, yang adik-adik ketahui pasti bisa merubah segala sesuatunya pakai ini nih ya, katanya. Terus mereka bisa terbang pakai sapu terbang gitu ya. Nah, adik-adik, di zaman modern ini kira-kira masih ada penyihir nggak ya? Kayaknya penyihir itu cuma ada di fiksi deh ya, nggak ada di dunia nyata. Nah, adik-adik,
Tapi di zaman Alkitab ada loh yang namanya Simon si penyihir. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa melakukan segala sesuatu dan banyak sekali pengikutnya. Seperti apa ya sosoknya? Karena dia juga lagi nyari nih sosoknya seperti apa sih Simon si tukang sihir yang katanya nih adik-adik setelah ia bertemu dengan Filipus ada sesuatu yang terjadi terhadap Simon si tukang sihir. Adik-adik, karena dia tahu siapa Simon tukang sihir, dia itu sok-sokan menjadi orang yang paling penting di daerah Samaria. Dan banyak orang Samaria itu takjub dan mengikuti si Simon penyihir. Karena rakyat Samaria taunya apa yang dilakukan oleh Simon adalah kuasa Allah. Padahal itu hanya kemampuan dia memanipulasi orang dengan trik-trik sihirnya. Teman-teman pasti suka melihat orang bermain sulap kan ada trik-trik khusus gitu ya, sehingga kita wow kok bisa gitu ya. Dan banyak orang Samaria takjub melihat hal itu karena belum ada selain Simon si penyihir. Tapi adik-adik, ada sesuatu yang terjadi. Tadi kita udah baca nih. Datanglah seorang Filipus. Disitulah yang membuat Simon sang penyihir diubahkan. Filipus hadir menjadi sosok yang lebih besar dan memiliki kuasa Allah yang sesungguhnya dibandingkan Simon si tukang sihir. Filipus seorang murid yang diberkati oleh Allah untuk melakukan banyak tanda-tanda dan mukjizat. Salah satunya adalah mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Lalu orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, orang yang timpa disembuhkan adik-adik. Dan itu adalah betul-betul kuasa dari Tuhan, bukan trik sihir yang dilakukan oleh Filipus. Beda dengan Simon. Nah, semenjak kehadiran Filipus, rakyat Samaria yang tadinya percaya masih Simon ini berganti percaya kepada Tuhan Yesus melalui Filipus. Nama Tuhan dipermuliakan oleh Filipus dengan tindakan-tindakannya karena ia diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, Simon yang melihat hal itu pun ikut percaya. Ternyata ada yang betul-betul melebihi dirinya, yaitu kuasa Tuhan. Adik-adik, karena begitu besar kuasa Tuhan yang dilihat oleh rakyat Samaria dan Simon, banyak orang percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan dan mengikuti Filipus untuk memuji dan mengikuti Tuhan. Nah, bagaimana nih dengan adik-adik sekalian yang ada di rumah? Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, kita sudah merasakan cinta kasih-Nya. Maukah kita diubahkan menjadi lebih baik? Simon, si tukang sihir saja mau berubah. Dari yang tadinya menipu, yang tadinya merasa dirinya so penting, sekarang mengikut Tuhan. Dan ia percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ia miliki. Nah, adik-adik, kita banyak melakukan kesalahan. Setiap hari kita melakukan banyak sekali. Nah, kita juga diajak melalui kisah Simon ini mau berani bertobat, diubahkan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yuk adik-adik, kita lebih taat, kita lebih setia, dan terutama mau menolong orang-orang di sekitar kita. Mama, papa, kakak, adik, nenek, kakek, opung, oma, dan semuanya yang adik-adik temui. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan adik-adik. Nah,
Semangat mau diubahkan, karena anak-anak yang mau diubahkan adalah anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 2a, yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wah, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Mudah diingat dan kita harus resapi dalam kehidupan kita hari-hari ya ayat hafalannya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali datang anak-anak-Mu untuk bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh mereka dengar. Kiranya mereka dapat melakukan yang terbaik, mereka dapat tergugah untuk berubah dan bertobat dari hal kesalahan Tuhan yang menyakiti hati Tuhan, orang tua dan sesama. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan menolong setiap kami untuk berproses di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh mengerti apa yang difirmankan ya. Dan di dalam Tuhan pasti ada perubahan. Asal kita mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan diri kita untuk diubahkan ya. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik semua kan sudah punya ya kotak atau kaleng persembahan. Nah sekarang kita siapkan, nanti uangnya akan kita masukkan ke dalam. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Lagunya Persembahan Kami Cerminan Berkat-Mu. Yuk adik-adik, mari kita bernyanyi bersama. Ya, persembahan kami cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Iya, mari adik-adik kita bersama-sama akan membawa persembahan kita dan kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih kami sudah boleh bangun pagi, mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh sekolah minggu. Tuhan terima kasih kalau hari ini juga kami boleh mempersembahkan uang persembahan yang akan dipergunakan untuk kemajuan gereja kami, juga untuk membantu sesama. Tuhan, berapapun yang kami berikan, kami percaya itu adalah berkat Tuhan dan itu merupakan cerminan ucapan syukur kami. Berkatilah mama papa kami di dalam usaha dan pekerjaan mereka, biarlah berkat Tuhan boleh tercurah bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesehatan masing-masing, adik-adik kami di rumah masing-masing, orang tuanya juga, dan biarlah kami semua tetap di dalam perlindungan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah sekolah minggu pada hari ini ya. Terima kasih sudah hadir dan biarlah minggu depan kalian juga tetap datang ya. Jadi jangan males-malesan untuk sekolah minggu. Tetap semangat.